Rasionalisme atau gerakan rasionalis adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran dapat diperoleh hanya melalui hasil pembuktian, logika dan analisis terhadap fakta. Segala sumber pengetahuan dalam rasionalisme berasal dari akal pikiran atau harus bersifat rasional realistis. Tanpa adanya rasio, manusia tidak akan dapat memperoleh pengetahuan. Dengan demikian, fungsi panca indera manusia di dalam aliran filsafat rasionalisme adalah mendukung akal dalam memperoleh pengetahuan. Rasionalisme berkembang di dunia barat, dunia Islam, dan ateisme. Aliran yang berkembang pada rasionalisme meliputi rasionalisme radikal, rasionalisme kritis dan rasionalisme moderat. Pemikir utama yang mengembangkan rasionalisme antara lain René Descartes, 1596-1650, Baruch de Spinoza, 1632-1677, dan Gottfried Leibniz, 1646-1716. Sementara itu, ada pula pemikir yang mengembangkan rasionalisme dengan menggabungkannya dengan aliran filsafat lain. Salah satunya ialah Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831, yang menggabungkan rasionalisme dengan romantisisme. Terminologi. Istilah rasionalisme merupakan turunan kata berbahasa Latin yaitu ratio yang berarti akal. Dalam artian ini, rasionalisme berarti cara berpikir yang mengutamakan pemakaian akal manusia. Akal dijadikan sebagai alat yang mutlak digunakan dalam mengetahui segala sesuatu. Dalam terminologi rasionalisme, segala sesuatu yang tidak rasional harus ditiadakan dari pengetahuan. Sejarah. Rasionalisme telah dikenal di dalam pemikiran-pemikiran filsafat klasik yang dikemukakan oleh Gilbert, 624546 SM. Pemikiran mengenai rasionalisme kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh René Descartes, 1596-1650, Baruch de Spinoza, 1632-1677, Blaise Pascal, 1632-1662, dan Gottfried Leibniz, 1666-1716. Pemikiran-pemikiran rasionalisme kemudian dikembangkan secara lengkap oleh Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831. Era klasik. Pemikiran mengenai rasionalisme telah muncul sejak masa Plato melalui tulisan-tulisannya. Gagasan yang berkembang ialah bahwa pengetahuan berasal dari akal dan bukan dari panca indera. Rasionalisme di era klasik dikembangkan melalui pengetahuan matematika dan geometri. Pengetahuan lainnya hanya berperan sebagai pengetahuan pendukung. Pada masa ini, pengetahuan-pengetahuan selain matematika dan geometri belum menjadi suatu doksa. Pada masa Plato dan Aristoteles, doksa diartikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuatan politik dari para sofis. Abad ke-15. Kebangkitan rasionalisme dimulai pada abad ke-15. Pada masa ini, wibawa tradisional Gereja Katolik mengalami penurunan akibat berlangsungnya pertempuran-pertempuran kecil dan pemberontakan-pemberontakan yang tidak sampai menimbulkan revolusi. Kerasionalitasan iman yang dipertahankan oleh Gereja Katolik telah memunculkan pemikiran-pemikiran rasionalisme. Para pemikir rasionalisme ini muncul dari kalangan pemuka gereja. Tokoh pertama yang memulainya bernama Lorenzo Valla yang menjabat sebagai sekretari raja dari Kerajaan Napoli di Italia. Ia menulis sebuah buku berjudul De Falso Credita et Ementita Constantini Donatione yang diterbitkan pada tahun 1440. Dalam bukunya ini, ia mengungkapkan pemalsuan terhadap donasi Konstantinus yang diklaim oleh Paus sebagai suatu pernyataan legal. Rasionalisme di zaman modern dapat diartikan sebagai pendekatan yang menekankan pada penggunaan akal dan logika dalam memahami dunia dan membuat keputusan. Berikut beberapa aspek rasionalisme di zaman modern. Karakteristik rasionalisme modern. 1. Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
rasionalisme modern menekankan pada penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memahami dunia dan membuat keputusan. 2. Analisis kritis. Rasionalisme modern menekankan pada analisis kritis dan evaluasi bukti-bukti untuk membuat keputusan yang tepat. 3. Penggunaan data dan statistik. Rasionalisme modern menekankan pada penggunaan data dan statistik untuk memahami fenomena dan membuat keputusan. Manfaat rasionalisme modern. 1. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Rasionalisme modern dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menggunakan analisis kritis dan evaluasi bukti-bukti. 2. Peningkatan efisiensi. Rasionalisme modern dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang, seperti bisnis, pemerintahan, dan pendidikan. 3. Pengembangan ilmu pengetahuan. Rasionalisme modern dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan dengan menekankan pada penggunaan metode ilmiah dan analisis kritis. Tantangan rasionalisme modern. 1. Keterbatasan akal manusia. Rasionalisme modern dapat memiliki keterbatasan karena akal manusia memiliki keterbatasan dalam memahami kompleksitas dunia. 2. Pengaruh emosi dan bias. Rasionalisme modern dapat dipengaruhi oleh emosi dan bias yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. 3. Ketergantungan pada teknologi. Rasionalisme modern dapat memiliki ketergantungan pada teknologi yang dapat mempengaruhi kemampuan manusia dalam berpikir kritis. Kesimpulan. Rasionalisme di zaman modern menekankan pada penggunaan akal dan logika dalam memahami dunia dan membuat keputusan. Dengan menggunakan analisis kritis, evaluasi bukti-bukti, dan penggunaan data dan statistik, rasionalisme modern dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan peningkatan efisiensi. Namun, rasionalisme modern juga memiliki tantangan, seperti keterbatasan akal manusia, pengaruh emosi dan bias, dan ketergantungan pada teknologi. Rasionalisme di zaman postmodern dapat diartikan sebagai pendekatan yang kompleks dan multifaset, karena postmodernisme seringkali menantang konsep rasionalisme tradisional. Berikut beberapa aspek rasionalisme di zaman postmodern. Tantangan terhadap rasionalisme tradisional. 1. Kritik terhadap objektivitas. Postmodernisme menantang konsep objektivitas dan kebenaran absolut, yang merupakan dasar dari rasionalisme tradisional. 2. Pengaruh konteks dan budaya. Postmodernisme menekankan bahwa pengetahuan dan kebenaran dipengaruhi oleh konteks dan budaya, sehingga rasionalisme harus mempertimbangkan faktor-faktor ini. 3. Peran bahasa dan narasi. Postmodernisme menekankan peran bahasa dan narasi dalam membentuk pengetahuan dan kebenaran, sehingga rasionalisme harus mempertimbangkan bagaimana bahasa dan narasi mempengaruhi pemahaman kita. Rasionalisme postmodern. 1. Rasionalisme yang lebih fleksibel. Rasionalisme postmodern dapat diartikan sebagai pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif, yang mempertimbangkan kompleksitas dan nuansa dalam memahami dunia. 2. Penggunaan teori kritis. Rasionalisme postmodern dapat menggunakan teori kritis untuk memahami bagaimana kekuasaan dan struktur sosial mempengaruhi pengetahuan dan kebenaran. 3. Pengembangan pengetahuan yang lebih inklusif. Rasionalisme postmodern dapat membantu pengembangan pengetahuan yang lebih inklusif dan beragam, dengan mempertimbangkan perspektif dan pengalaman yang berbeda. Implikasi rasionalisme postmodern. 1. Perubahan dalam cara berpikir. Rasionalisme postmodern dapat membawa perubahan dalam cara berpikir dan memahami dunia, dengan menekankan kompleksitas dan nuansa. 2. Pengembangan metode penelitian yang lebih kritis. Rasionalisme postmodern dapat membantu pengembangan metode penelitian yang lebih kritis dan reflektif, dengan mempertimbangkan konteks dan budaya. 3. Peningkatan kesadaran akan kekuasaan dan struktur sosial.
rasionalisme postmodern dapat membantu meningkatkan kesadaran akan kekuasaan dan struktur sosial yang mempengaruhi pengetahuan dan kebenaran. Kesimpulan: rasionalisme di zaman postmodern dapat diartikan sebagai pendekatan yang kompleks dan multifaset, yang mempertimbangkan konteks, budaya, dan kekuasaan dalam memahami dunia. Dengan menggunakan teori kritis dan mengembangkan pengetahuan yang lebih inklusif, rasionalisme postmodern dapat membantu memahami dunia dengan lebih baik dan meningkatkan kesadaran akan kompleksitas dan nuansa dalam pengetahuan dan kebenaran. Filsafat rasionalisme memiliki peran yang signifikan dalam membentuk pola pikir dan perilaku generasi Z. Berikut beberapa penjelasan tentang peran filsafat rasionalisme dalam generasi Z. Pengaruh rasionalisme terhadap pola pikir generasi Z. 1. Penggunaan akal dan logika. Rasionalisme menekankan pada penggunaan akal dan logika dalam memahami dunia dan membuat keputusan. Generasi Z yang dipengaruhi oleh rasionalisme cenderung menggunakan pendekatan yang lebih sistematis dan analitis dalam memecahkan masalah. 2. Kritis dan skeptis. Rasionalisme mendorong generasi Z untuk menjadi kritis dan skeptis terhadap informasi yang diterima. Mereka cenderung mempertanyakan asumsi dan kepercayaan yang tidak didukung oleh bukti-bukti empiris. 3. Pengembangan kemampuan analitis. Rasionalisme membantu generasi Z mengembangkan kemampuan analitis yang kuat, sehingga mereka dapat memahami kompleksitas dunia dan membuat keputusan yang lebih tepat. Dampak rasionalisme terhadap perilaku generasi Z. 1. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menggunakan pendekatan rasional, generasi Z dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat, karena mereka mempertimbangkan bukti-bukti empiris dan analisis logis. 2. Kemampuan memecahkan masalah. Rasionalisme membantu generasi Z mengembangkan kemampuan memecahkan masalah yang lebih efektif, karena mereka dapat menganalisis masalah secara sistematis dan menemukan solusi yang lebih tepat. 3. Kemampuan berpikir kritis. Rasionalisme mendorong generasi Z untuk berpikir kritis dan skeptis, sehingga mereka dapat memahami kompleksitas dunia dan membuat keputusan yang lebih tepat. Tantangan rasionalisme dalam generasi Z. 1. Keterbatasan akal manusia. Rasionalisme memiliki keterbatasan karena akal manusia memiliki keterbatasan dalam memahami kompleksitas dunia. Generasi Z perlu menyadari keterbatasan ini dan tidak terlalu percaya pada kemampuan akal manusia. 2. Pengaruh emosi dan bias. Rasionalisme dapat dipengaruhi oleh emosi dan bias yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Generasi Z perlu menyadari pengaruh ini dan berusaha untuk mengurangi dampaknya. 3. Ketergantungan pada teknologi. Rasionalisme dapat memiliki ketergantungan pada teknologi yang dapat mempengaruhi kemampuan manusia dalam berpikir kritis. Generasi Z perlu menyadari ketergantungan ini dan berusaha untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang lebih mandiri. Kesimpulan: filsafat rasionalisme memiliki peran yang signifikan dalam membentuk pola pikir dan perilaku generasi Z. Dengan menggunakan pendekatan rasional, generasi Z dapat membuat keputusan yang lebih baik, mengembangkan kemampuan analitis yang kuat, dan memecahkan masalah yang lebih efektif. Namun, rasionalisme juga memiliki tantangan, seperti keterbatasan akal manusia, pengaruh emosi dan bias, dan ketergantungan pada teknologi. Oleh karena itu, generasi Z perlu menyadari keterbatasan dan tantangan ini dan berusaha untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Rasionalisme dalam seni dapat diartikan sebagai pendekatan yang menekankan pada penggunaan akal dan logika dalam menciptakan dan memahami karya seni. Berikut beberapa pentingnya rasionalisme dalam seni. Pentingnya rasionalisme dalam seni.
1. Pengembangan konsep yang lebih baik. Rasionalisme dapat membantu seniman mengembangkan konsep yang lebih baik dan lebih sistematis dalam menciptakan karya seni. 2. Penggunaan teknik yang lebih efektif. Rasionalisme dapat membantu seniman menggunakan teknik yang lebih efektif dan efisien dalam menciptakan karya seni. 3. Peningkatan kualitas karya seni. Rasionalisme dapat membantu meningkatkan kualitas karya seni dengan menekankan pada penggunaan akal dan logika dalam proses kreatif. Manfaat rasionalisme dalam seni. 1. Karya seni yang lebih sistematis. Rasionalisme dapat membantu menciptakan karya seni yang lebih sistematis dan terstruktur, sehingga karya seni dapat lebih mudah dipahami dan diapresiasi. 2. Pengembangan gaya yang lebih unik. Rasionalisme dapat membantu seniman mengembangkan gaya yang lebih unik dan berbeda dari yang lain, sehingga karya seni dapat lebih menonjol dan berkesan. 3. Peningkatan kemampuan analitis. Rasionalisme dapat membantu seniman meningkatkan kemampuan analitis yang kuat, sehingga mereka dapat memahami kompleksitas karya seni dan membuat keputusan yang lebih tepat. Contoh rasionalisme dalam seni. 1. Seni konseptual. Seni konseptual adalah contoh rasionalisme dalam seni, karena menekankan pada penggunaan akal dan logika dalam menciptakan karya seni yang lebih sistematis dan terstruktur. 2. Seni abstrak. Seni abstrak adalah contoh rasionalisme dalam seni, karena menekankan pada penggunaan teknik yang lebih efektif dan efisien dalam menciptakan karya seni yang lebih unik dan berbeda. 3. Seni digital. Seni digital adalah contoh rasionalisme dalam seni, karena menekankan pada penggunaan teknologi dan logika dalam menciptakan karya seni yang lebih sistematis dan terstruktur. Kesimpulan. Rasionalisme dalam seni dapat membantu seniman mengembangkan konsep yang lebih baik, menggunakan teknik yang lebih efektif, dan meningkatkan kualitas karya seni. Dengan menekankan pada penggunaan akal dan logika, rasionalisme dapat membantu menciptakan karya seni yang lebih sistematis, unik, dan berkesan. Oleh karena itu, rasionalisme dapat menjadi pendekatan yang penting dalam seni, terutama dalam menciptakan karya seni yang lebih kompleks dan menantang. Dampak bagi yang tidak paham filsafat rasional dapat bervariasi tergantung pada konteks dan individu. Berikut beberapa dampak yang mungkin terjadi. Dampak pada pemahaman dunia. 1. Kurangnya pemahaman tentang realitas. Tidak memahami filsafat rasional dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang realitas dan bagaimana dunia bekerja. 2. Ketergantungan pada kepercayaan dan dogma. Orang yang tidak memahami filsafat rasional mungkin lebih cenderung bergantung pada kepercayaan dan dogma daripada menggunakan akal dan logika. 3. Kurangnya kemampuan analitis. Tidak memahami filsafat rasional dapat menyebabkan kurangnya kemampuan analitis dan kritis dalam memahami kompleksitas dunia. Dampak pada pengambilan keputusan. 1. Pengambilan keputusan yang tidak berbasis bukti. Orang yang tidak memahami filsafat rasional mungkin lebih cenderung membuat keputusan berdasarkan kepercayaan atau dogma daripada bukti empiris. 2. Kurangnya kemampuan untuk memprediksi konsekuensi. Tidak memahami filsafat rasional dapat menyebabkan kurangnya kemampuan untuk memprediksi konsekuensi dari tindakan dan keputusan. 3. Ketergantungan pada otoritas. Orang yang tidak memahami filsafat rasional mungkin lebih cenderung bergantung pada otoritas atau tradisi daripada menggunakan kemampuan analitis dan kritis. Dampak pada kehidupan sosial dan ekonomi. 1. Kurangnya kesadaran tentang ketidaksetaraan. Tidak memahami filsafat rasional dapat menyebabkan kurangnya kesadaran tentang ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. 2. Ketergantungan pada sistem yang tidak adil.
orang yang tidak memahami filsafat rasional mungkin lebih cenderung mendukung sistem yang tidak adil dan eksploitatif. 3. Kurangnya kemampuan untuk mengubah keadaan. Tidak memahami filsafat rasional dapat menyebabkan kurangnya kemampuan untuk mengubah keadaan sosial dan ekonomi yang tidak adil. Dampak pada pengembangan diri. 1. Kurangnya kemampuan untuk memahami diri sendiri. Tidak memahami filsafat rasional dapat menyebabkan kurangnya kemampuan untuk memahami diri sendiri dan kebutuhan-kebutuhan dasar. 2. Ketergantungan pada faktor eksternal. Orang yang tidak memahami filsafat rasional mungkin lebih cenderung bergantung pada faktor eksternal seperti keberuntungan atau takdir daripada menggunakan kemampuan dan usaha sendiri. 3. Kurangnya kemampuan untuk mencapai tujuan. Tidak memahami filsafat rasional dapat menyebabkan kurangnya kemampuan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup. Kesimpulan. Dampak bagi yang tidak paham filsafat rasional dapat bervariasi tergantung pada konteks dan individu. Namun, secara umum, tidak memahami filsafat rasional dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang realitas, pengambilan keputusan yang tidak berbasis bukti, dan kurangnya kemampuan untuk mengubah keadaan sosial dan ekonomi yang tidak adil. Oleh karena itu, memahami filsafat rasional dapat membantu meningkatkan kemampuan analitis, kritis, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Ketenangan yang diperoleh dari memahami filsafat rasional dapat berasal dari beberapa aspek. Ketenangan dari pemahaman yang lebih jelas. 1. Pemahaman yang lebih jelas tentang dunia. Memahami filsafat rasional dapat membantu memahami dunia dengan lebih jelas dan sistematis, sehingga mengurangi kebingungan dan ketidakpastian. 2. Kemampuan untuk menganalisis masalah. Filsafat rasional dapat membantu mengembangkan kemampuan untuk menganalisis masalah dengan lebih efektif, sehingga mengurangi stres dan kecemasan. 3. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memahami filsafat rasional, dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif, sehingga mengurangi keraguan dan ketidakpastian. Ketenangan dari kemampuan untuk menghadapi tantangan. 1. Kemampuan untuk menghadapi tantangan. Memahami filsafat rasional dapat membantu mengembangkan kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan lebih efektif, sehingga mengurangi stres dan kecemasan. 2. Kemampuan untuk mengelola emosi. Filsafat rasional dapat membantu mengembangkan kemampuan untuk mengelola emosi dengan lebih efektif, sehingga mengurangi kecemasan dan stres. 3. Pengembangan kemampuan untuk berpikir kritis. Memahami filsafat rasional dapat membantu mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, sehingga mengurangi keraguan dan ketidakpastian. Ketenangan dari peningkatan kemandirian. 1. Peningkatan kemandirian. Memahami filsafat rasional dapat membantu meningkatkan kemandirian dan kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, sehingga mengurangi ketergantungan pada orang lain. 2. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Filsafat rasional dapat membantu mengembangkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan efektif, sehingga mengurangi keraguan dan ketidakpastian. 3. Pengembangan kemampuan untuk berpikir mandiri. Memahami filsafat rasional dapat membantu mengembangkan kemampuan untuk berpikir mandiri, sehingga mengurangi ketergantungan pada pendapat orang lain. Kesimpulan. Ketenangan yang diperoleh dari memahami filsafat rasional dapat berasal dari pemahaman yang lebih jelas tentang dunia, kemampuan untuk menghadapi tantangan, dan peningkatan kemandirian. Dengan memahami filsafat rasional, dapat mengembangkan kemampuan untuk menganalisis masalah, mengambil keputusan yang lebih baik, dan menghadapi tantangan dengan lebih efektif, sehingga meningkatkan ketenangan dan kualitas hidup.